Tetapi ada hal yang satu aneh, yaitu anak luar kawin. Jadi kalau yang tiba-tiba datang nggak pakai data, tiba-tiba oh saya anaknya presiden gitu ya, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Itu nanti saya akan jelaskan kasusnya dengan putusan yang baru ini. Ini agak riskan buat yang suka nakal-nakal sekarang ini. Oke, saya stopin dulu nih, Pak. Jadi kalau misalkan golongan 1 itu tidak ada, berarti kan anak kan pertama kan? Ya, Anak tidak ada, tapi ada anak luar kawin. ya. Tidak semerta-merta dia langsung mendapatkan golongan 1 ini. Berarti langsung kita beralih ke golongan 2, anak ini mengikuti golongan 2. Enggak, jadi kan ada istri. Golongan 1 kan ada pasangan. Di kumpul kebo yang itu dia Ya. tidak diakui ini ya. Di dalam kumpul kebo pasti nggak ada. Nggak Nggak ada. halnya. Tetapi di dalam perkawinan ini kan kalau sama sekali tidak ada ahli waris, berarti masuk ke golongan 2 kan. Nah, Oke. berarti dia akan muncul di golongan 2 hak dia. Langsung dia dapat setengah bagian dulu, sisanya baru dibagi ke golongan 2 Maksudnya dan Pak 3. Edison tuh anak luar kawin ini bisa mewaris bersama-sama dengan golongan-golongan lain. Ya. Padahal Cuma kalau kan- golongan yang satu aja nggak bisa mewaris dengan golongan 2, golongan 2 nggak bisa mewaris dengan golongan Ya. 3. Tapi anak luar kawin ini kemana-mana ya Pak ya. Ya. Anggaplah, misalkan si orang ini baru kumpul kebo tapi belum ada nikah. Tapi Jadi belum punya ada, anak. belum ada perkawinan, tapi udah ada anak nih. Udah, lalu diakui. Someday tiba-tiba door, nggak ada. Jadi si anak luar kawin ini kan tetap ada. Berarti Ada. dia tidak bisa langsung kucuk-kucuk ke pengadilan, itu bapak saya. Nggak boleh berarti kan? Enggak, itu nggak bisa gini. Jadi maksud saya nanti ada 2 masalah di sini saat ini. Anak luar kawin ini adalah anak yang diakui secara sah. Kadang-kadang kita itu kan bengkel. Katakan teman-teman SKK itu tuh bengkel, Pak. Bukan tempatnya orang baik, bukan tempat orang suci, Pak. Kita justru tempatnya adalah orang-orang berdosa. Ini anak luar kawin ini luar biasa. Tadi saya bilang satu golongan menutupi golongan yang lain, tetapi dia enggak. Nggak Dia- menutupi ya. Dia berkeliaran di semua golongan. Luar biasa ini anak ini. Ya. Mari coba kita lihat. Ya biasanya kan kalau kita sebagai notaris buat keterangan waris kan harus ada saksinya, ya kan. Berarti ya dia meletakkan keterangan palsu, ya kan. Pidana lagi. Ya biasanya kalau dalam ada perkawinan kedua ini biasanya sih sangat gampang karena anak yang dari perkawinan pertama kan selalu muncul, ya kan, nggak mau ngalah, nggak mau, yang malah sering terjadi itu nggak mau ngalah, nggak mau hilang haknya itu. Nah kalau kecuali istri dan perkawinan kedua ini ya dia memalsukan data ya itu memang Ya, itu beda susah, ceritanya. itu beda ya. Ini lanjut di golongan Lanjut di kedua. golongan Nah, kedua. golongan kedua adalah kalau di golongan 1 tidak ada, muncul golongan 2. Golongan 2 itu adalah ayah ibu mewaris bersama dengan saudara. Jadi Adik kakak ya. ya, jadi kalau seseorang meninggal, dia tidak nikah. Jadi dia otomatis dibagi kepada ibunya, ayahnya sama saudaranya. Nah, itu ada bagiannya. Jadi kalau ayah ibu tidak ada saudara, ya dapat setengah-setengah bagian masing-masing. Hanya ada satu saudara, bagi 3. Kalau ada 2 orang saudara, maka 4 orang masing-masing seperempat. Dan hal lebih dari 2 orang, ayah ibu seperempat dulu, sisanya bagi anak-anak. Jadi itu cara Itu baginya. ada bagiannya ya. Golongan ini tidak bisa muncul kalau golongan yang 1 ada, golongan 2 tidak bisa berbuat Tertutup, apa-apa. Jadi dia istilahnya tertutup dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, hal yang sama juga nanti masuk ke golongan 3. Nah, golongan 3 ini kalau golongan 2 tadi tidak ada, saudara nggak ada, ibu muda nggak ada, jatuh ke kakek nenek. Tapi dibagi 2 karena kan dari Kakek orang neneknya ada tuanya, 2 pihak ya? dari pihak bapaknya, dari pihak ibunya. Nah, itu juga dibagi. Ini saya tegaskan lagi bahwa antara golongan 1 menutupi golongan lain. Jadi golongan 4 tidak bisa muncul kalau golongan 3 masih ada. Golongan 3 tidak bisa muncul kalau golongan 2 ada. Golongan 2 tidak bisa muncul kalau golongan 1 masih ada. Tetapi ada hal yang satu aneh, yaitu anak luar kawin. Jadi anak luar kawin di sini yang mau dibicarakan adalah anak luar kawin yang diakui secara sah baru merupakan ahli waris. Jadi kalau yang tiba-tiba datang nggak pakai data, tiba-tiba oh saya anaknya presiden gitu ya, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Itu nanti saya
akan jelaskan kasusnya dengan putusan yang baru ini. Ini agak riskan buat yang suka nakal-nakal sekarang ini. Ada jurisprudensi terbaru. Disclaimer dulu kok. Kalau misalnya orang Katolik nggak boleh kayak gini. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Cuman ini kita lagi membahas dalam segi hukumnya ya. Ya. Sebelum SKP keluar, SKK keluar duluan nanti. Iya. Oke. Nah, sekarang kita bicara di dalam ranah anak luar kawin. Anak luar kawin itu, saya tegaskan lagi ya, anak tersebut harus diakui secara sah baru merupakan ahli waris. Jadi gini, katakanlah seorang A ini seorang laki-laki, dia pernah hidup bersama dengan orang lain. Ya, kita istilah kumpul kebo mau apapun Di lah, luar ya. perkawinan. Ya, di luar perkawinan. Iya. Punya anak, Punya anak. ya kan? Mungkin kemudian mereka pisah atau apapun lah. Nah, suatu waktu dia ketemu seorang perempuan dan mereka mau nikah. Berarti ini kan nggak ada hubungannya, dia nggak ada nikah, dia kumpul, tapi dia punya anak. Dia mau anak ini sebagai anak dia, diakuin di dalam perkawinan ini. Nah, dia harus akuin dulu. Dia harus ke pengadilan buat pengakuan sehingga bahwa itu benar anak dia, diakuin sebagai anak dia. Nah, di dalam perkawinan ini nanti dibawa masuk. Jadi sewaktu si lelaki ini kawin sama calon pasangannya secara resmi, nah dia bawa anak ini masuk. Jadi itulah namanya anak luar kawin. Yang disahkan. Ya, bukan anak luar nikah ya. Iya. Kalau anak Yang luar diakui nikah kan surat lahir kita zaman dulu orang tua kita nggak bikin surat kawin kan. Iya. Jadi surat lahir kita namanya anak luar nikah dari Iya. ibu kita. Nah itu kan kita gak ada hubungan hukum sama orang tua kita. Iya. Kita hubungan hukumnya sama Ibu. kita aja kan. Nah ini anak luar kawin. Ini anak luar kawin ini luar biasa. Tadi saya bilang satu golongan menutupi golongan yang lain, tetapi dia enggak. Nggak menutupi ya. Dia berkeliaran di semua golongan. Luar biasa ini anak ini. Ya. Mari coba kita lihat. Makanya jangan nakal deh. Coba kita Pusing lihat. nanti jadinya. Nah, di golongan satu dia akan Mewaris bersama ya. bersama anak yang sah. Kan kalau anak-anak yang sah, dia dapat bagian di atas dikalikan sepertiga Sepertiga bagian. bagian. Jadi kalau dia sebagai anak sah, misalnya anak ada 3, masing-masing sepertiga kan, dia dapat sepertiga kan, karena dia anak luar kawin, dia kali sepertiga, jadi dia 1/9. 1/9. jadi Sepertiga dari yang seharusnya ya. Ya, jadi dia dapat haknya, ya kan? Kalau anak luar kawin lebih dari satu orang, maka bagian mereka masing-masing kali sepertiga tersebut di atas. Ya, jadi dia punya hak yang tidak bisa hilang. Nah, sekarang masuk golongan 2, coba kita lihat. Golongan 2 dan 3 dia juga muncul. Jadi tadi kalau satu golongan tutupin yang golongan lain, Kalau ini enggak. di mana-mana Dia ada di ya? mana ada terus. Anak luar kawin dapat setengah bagian kalau masuk ke golongan 3. Sisanya baru setengah bagian dibagi ke golongan 2 dan golongan 3. Coba bayangin. Oke, saya stopin dulu nih, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan golongan 1 itu tidak ada, berarti kan anak kan pertama kan? Ya, Anak tidak ada, tapi ada anak luar kawin. ya. Tidak semerta-merta dia langsung mendapatkan golongan 1 ini. Berarti langsung kita beralih ke golongan 2, anak ini mengikuti golongan 2. Enggak, jadi kan ada istri. Golongan 1 kan ada pasangan. Kalau tidak ada sama sekali, Kalau tidak ada sama sekali, tapi ada anak luar kawin nih. ya anak luar kawin. Kalau tidak anak luar kawin, kalau dia ini orang gini, kalau dalam keadaan ahli warisnya tidak ada sama sekali ya. Nah dia masuk ke golongan 2, baru dia masuk golongan 2. Dari golongan 1 kita tutup dulu, Ya. kita udah nggak pakai, dia Waris bersama. masuk ke golongan 2. Ya, Meskipun dia mengaku sebagai anaknya. Katakan tiba-tiba suami istri kecelakaan, tidak punya anak, ada harta nih Pak. Dia anak di luar kawin. ya. Bisa nggak tiba-tiba dia kucuk-kucuk datang meminta dan mengklaim bahwa ini adalah milik dia? Bisa saja, tapi kalau Anak kita luar lihat kawin. secara hukum, kan dilihat dulu golongan 1 ada nggak. Kalau tidak ada, Kalau tidak ada golongan 1, misalnya kan dia tidak ada perkawinan sama sekali, berarti kan dia single kan. oke. Berarti kan nggak ada golongan 1-nya. Oke. Golongan kedua. Jadi dia tidak diakui di Dia- pernikahan. Di kumpul kebo yang itu dia Ya. tidak diakui nih ya. Di dalam kumpul-kumpul pasti nggak ada. Nggak Nggak ada. halnya. Tetapi di dalam perkawinan ini kan kalau sama sekali tidak ada ahli waris, berarti masuk ke golongan 2 kan. Nah, Oke. berarti dia akan muncul di golongan 2 hak dia. Langsung dia dapat setengah bagian dulu, sisanya baru dibagi Jadi, ke golongan 2 Maksudnya dan Pak 3. Edison tuh
anak luar KW ini bisa mewaris bersama-sama dengan golongan-golongan lain. Iya. Padahal Cuma kalau kan- golongan yang satu aja nggak bisa mewaris dengan golongan dua nggak bisa mewaris dengan golongan Iya. tiga. Tapi anak luar KW ini kemana-mana ya Pak ya. Iya. Anggaplah misalkan si orang ini baru kumpul kebo tapi belum ada nikah. Tapi Jadi punya anak. belum ada perkawinan, tapi udah ada anak nih. Udah, lalu diakui. Someday tiba-tiba door nggak ada. Jadi si anak keluar kawin ini kan tetap ada. Berarti Ada. dia tidak bisa langsung kocok-kocok ke pengadilan, itu bapak saya. Oh. Nggak boleh Oh. berarti kan? Enggak, itu nggak bisa gini. Jadi maksud saya nanti ada dua masalah di sini saat ini. Anak luar kawin ini adalah anak yang diakui secara sah Anak yang diakui secara sah. dalam perkawinan. Jadi dia diakuin. Jadi anak ini Oh. sebelum perkawinan terjadi. Dia harus ada putusan pengadilan Ya. dulu memasukkan anak ini sebagai Ya, anaknya dia dia. di dalam sebelum perkawinan ya, dia harus akuin bahwa ini anak saya. Kalau Sehingga tidak ada, nggak bisa. nggak bisa. Jadi kalau udah terjadi perkawinan, dia baru ngakuin. Kalau pasangannya nggak mau kan nggak bisa juga. Iya, iya. Jadi dia harus dibuat sebelum perkawinan, dia akuin, sehingga dalam perkawinan dia bawa masuk perkawinan ini. Nah sekarang golongan 2, golongan 3, termasuk golongan 4, dia muncul. Mau muncul kan, bagian tambah besar, tambah dia besar. Iya loh, tambah gede loh. Nah, udah ya, sekarang bagian. Persoalan sekarang adalah muncul yang tadi ini kau katakan. Bagaimana kalau orang kumpul kebo ini saat ini? Putusan Mahkamah Agung yang terakhir ini sangat riskan. Yang tadi saya katakan buat orang yang tanda kutip suka Nakal-nakal Nakal-nakal ya. itu. Terjadi bahwa putusan Mahkamah Agung juga ada mengatakan bahwa anak tersebut bisa menjadi anak yang sah dan mendapat bagian waris. Jadi sudah ada berapa kasus di tes DNA benar anaknya, anak dari si laki itu, sehingga dia diputuskan menjadi ahli waris juga Tanpa putusan pengadilan. dengan putusan dengan putusan pengadilan. Oh, sorry. Tanpa diakui di awal itu. Ya, Maksudnya iya. ini adalah- Jadi dia Ya. ini konsepnya mengklaim ya Pak ya, Ya, mengklaim bukan jadi- bukan diklaim gitu, Ya. Bukan bukan diklaim. ayahnya yang mengakui tapi dia mencari pengakuan melalui tes DNA ya Pak ya, benar ya. Di pengadilan tes ternyata benar cocok. Ya mungkin baru-baru kita lihat kasus yang rame ya, viral Iya, ya. iya. Nah, itu kan di tes DNA katanya bukan ya. Coba begitu di tes DNA ini hasilnya iya. Ya, kaget semuanya Muncul kaget. lah dia tiba-tiba. Nah, nanti dapat warisan itu. Besaran, Ada hak ya, besarannya Pak, ya? Pak? Besarannya apakah sama dengan anak kandung? Nah, itu Anak yang resmi ya, bukan itu anak jadi kandung. Semua seperti anak kandung loh, anak resmi loh. Sama ya. Iya, Itu itu kan aja. namanya anaknya. Kalau ini kan anak yang diakui di dalam perkawinan, ya kan. Oh, oke. Nah, itu makanya jadi tanda kutip sekarang Hati-hati. perhatikan Hati-hati. ada peraturan yang baru putusan. Disclaimer, umat Katolik nggak boleh kayak gitu. Tapi ini Kalau sampai udah ada, kan Nah, kadang-kadang kita itu kan bengkel. Kata teman-teman SKK itu tuh bengkel, Pak. Bukan tempatnya orang baik, bukan tempat orang suci, Pak. Kita justru tempatnya adalah orang-orang berdosa. Jangan-jangan ada, Pak. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita ke SKP 911. iya boleh hubungi SKP Nanawan, nanti tolong ditaruh di sini. Iya, masih keburu dan masih ada waktu. Bisa kita Benar. persiapkan dari sekarang ya, Pak ya. Oke, silakan, Pak. Ya, baik. Selalu ada jalan untuk bertobat ya. Nah, ini yang Kalau dia anak luar kawin yang meninggal dan tidak ada meninggalkan suami istri keturunan, maka yang mewaris adalah orang tua yang mengakuinya, ya kan? Bila orang tua yang mengakuinya tidak ada, baru keturunan yang sah dari orang tua yang mengakui yang mewarisnya. Jadi itu nanti baru lebih ke teknis bagi golongan lah ya. Nah, itu kira-kira seperti itu hukum waris menurut undang-undang itu. Ya. Oke. Nah sekarang kita masuk kepada testamen wasiat. Wasiat. Nah ini yang Wasiat. tadi dari awal kita sempat bincang-bincang ya, Iya. perlu atau tidak. perlu Nah, ya. ini ada aturannya, Jadi wasiat dibuat biasanya banyakkan supaya gak ribet ya, dan tidak perlu pembuktian dan sebagainya, dibuat saja di notaris sehingga jadi namanya wasiat umum, ya kan. Kalau nanti yang buat pribadi harus dengan saksi dan sebagainya pembuktian ini. Kalau wasiat umum kebanyakan orang buat di notaris supaya bisa memegang aktenya dan sebagai buktinya ya. Wasiat ini juga salah satu cara saja, wasiat ada rahasia dan sebagainya ya. Nah ini yang paling penting. Tadi saya katakan boleh nggak
diberikan wasiat kepada siapa saja. Boleh. Haknya si pemberi wasiat. Pembuat wasiatnya. Jadi boleh. Yang dirugikan satu siapa di sini? Ada legitim posi. Legitim posi ini adalah hak yang melindungi ahli waris. Saya mau jelaskan baik-baik ya. Dengar baik-baik, ini adalah legitim posi, ini agak sesuatu yang spesial ya. Tapi bukan mau mengajarin kita. Tetapi gini, bagian mutlak atau legitim posi atau bagian atau peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris. Diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Baca yang kedua ini yang sangat sesuatu yang menjadi hal yang krusial. Karena dikatakan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Ini bentuk perlindungan hukum untuk para ahli waris ya. Ya kan? Jadi kalau garis lurus itu kan begini. Iya. Ke atas atau ke bawah. Itu ada pelindungannya. Nanti kita bisa lihat golongannya. Jadi kan ke bawah golongan 1, ke atas kan golongan 2, golongan 3, golongan 4. Nah, perlindungan seperti apa? Nah, perlindungan ini kan garis lurus, tidak garis horizontal. Berarti apa? Pasangan kita itu tidak ada perlindungan. Jadi ya tapi jangan nakal. Wah, Niko jangan nakal. Tadi buat wasiat saja nggak mau kasih istri. Wah, Niko jadi kesempatan. Belum bisa jadi contoh. Saya ini soalnya paling banyak menampung permasalahan, Pak, sampai akhirnya melihat permasalahan itu kayak, aduh Tuhan, pusing malah saya. Sorry. Jadi ketika seseorang membuat wasiat, dia boleh mengabaikan segarisnya itu, Pak, pasangannya gitu ya. Jadi misalnya di dalam wasiat dia sebut, saya hanya memberikan wasiat kepada anak-anak saya. Anak 1, 2, 3, selesai. Dan itu sah secara hukum. Sah. Karena memang perlindungan itu adanya di bawah. Di bawah. Ini bukan istri gak dapat. Dia dapat kalau ada harta gono gini. Kalau gak ada harta gono gini ya gak dapat. Teman-teman, ini bukan loophole ya. Ini bukan loophole. Ini sekedar pengetahuan aja. Jangan ditiru ya. Undang-undang. Nah, perlindungannya adalah seperti ini, legitim porsi ini. Jadi kalau hanya ada anak 1, LP-nya legitim porsi itu adalah setengah bagian dari seharusnya dia terima menurut undang-undang. Ya, kalau misalnya anak satu pasang ini punya anak 1, tetapi warisannya dia kasih ke orang lain semua. Berarti anak ini kan nggak dapat. Nah, sedangkan hak dia adalah 1 dong, ya kan? Dia punya hak setengah karena 1 anak. Jadi harus setengahnya buat dia, setengahnya boleh kasih orang lain. Kalau anaknya 2 adalah masing-masing adalah 2/3 dari seharusnya dia terima menurut undang-undang. Nah, kalau ada anak 4, ada 3 anak atau lebih, maka adalah 3/4 bagian mutlak dari mereka yang seharusnya mereka terima menurut undang-undang. Jadi tinggal dikalikan saja dari bagian undang-undang. Ya. Jadi itu perlindungan. Ada lagi kalau anak ada 3 atau lebih ya 3/4. Jadi itu perlindungan yang mutlak yang tidak bisa dihilangkan kepada perlindungan kepada anak-anak itu ya. Jadi kita mau kasih ke siapapun silakan. Tetapi yang tadi saya katakan itu yang 1 pasangan itu tidak bisa mengklaim nggak ada perlindungan sama sekali ya. Jadi untuk pasangan nggak ada, tapi untuk anak ada ya. Jadi itulah yang ditanya ini fair atau tidak, adil atau tidak. Saya juga nggak bisa jawab itu adil atau tidak ya. Itu nggak tahu, undang-undang cuma mengenal garis lurus ke bawah. Jadi garis lurus. Balik lagi kalau misalkan ada orang tua yang anaknya kurang ajar, gara-gara mungkin apa gitu ya, dia bilang saya nggak mau kasih anak saya, nggak bisa, dilindungi ya, dilindungi sama undang-undang anaknya gitu. Bisa muncul di sini nanti. Saya punya hak loh. Ya kan? Ada bagian yang tidak boleh dihilangkan. Ya itu. Iya. Next. Ke atas sekarang. Tadi kan itu ke bawah. Nah sekarang ke atas. LT dalam garis lurus ke atas adalah selalu setengah dari apa yang seharusnya mereka masing-masing akan menerima. Jadi itu juga ada bagiannya.
Anak luar kawin ini juga punya Ada data lagi. LP. Maka jangan main-main sama dia loh. Nongol lagi nih. Jangan main-main sama anak luar kawin, hati-hati ya. Anak luar kawin adalah selalu setengah dari bagian yang seharusnya diterima menurut undang-undang. Hak dia cukup besar. Makanya Ada di mana-mana ya Pak ya anak luar makanya kawin saya ini bilang makanya. dia berkeliaran di mana saja. Hati-hati ya. Sedangkan yang ahli waris lain tidak bisa demikian. Dia bisa muncul di mana saja ya, melekat terus Pak. Itulah legitimasi yang tidak bisa. Beda sekali hukum kita dengan hukum yang di common law, mau kasih ke siapa 100%, mau kasih apa bebas. Tetapi kita ada perlindungan. Nah, seringkali orang katakan gini, kenapa saya punya hak, saya nggak bisa kasih orang lain? Suka saya dong, benar suka. Tetapi kan itulah perlindungan kepada ahli waris yang ada. Itu undang-undang yang mengatakan, ya kan. Nah tadi dari awal saya katakan adil nggak orang bikin wasiat itu, kan sangat relatif ya. Saya mau kasih contoh satu. Satu hari saya ada teman baik, bapaknya meninggal. Jadi ada misa, saya malam itu datang agak telat dan sudah tutup peti. Sudah selesai tutup peti. Terus saya datang ketemu teman, udah doa sebentar duduk. Rupanya mereka lagi berantem. Saudara itu ada 7 apa 8, mereka berantem di situ. Terus cerita, saya bilang berantem kenapa? Sertifikatnya, rumah sertifikat bapaknya itu udah ganti nama kepada anak yang pertama. Oh. Nah, rupanya mereka di situ ribut. Nah terus saya bilang marah. Saya bilang seharusnya tidak perlu terjadi. Tetapi setelah saya marah, bapak saya gini bla bla bla, mau lihat muka bapak saya nggak? Ya, kamu bilang udah tutup peti, saya bukain peti ini. Ampun, saya bilang gara-gara satu rumah, itu baru satu rumah loh. Baru satu rumah ya. Jadi kalau banyak rumah bisa bunuh-bunuhan nih kalau gini. Tapi pemberiannya diberikan pada saat almarhum masih hidup kan? Pasti masih hidup. Dan ini pun akhirnya bisa menjadi suatu permasalahan Permasalahan juga. besar. Nah, saya bilang gini, bapak kamu sakit lebih dari 10 tahun, berbaring, tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga harus dibawa pulang ke rumah. Nggak mungkin di rumah sakit nggak kuat juga, yang jaga juga nggak kuat, biaya juga nggak kuat ya kan. Akhirnya di rumah pakai perawat yang jaga, 10 tahun lebih berbaring. Pertanyaan saya masih simpel, berapa kali kamu melihat papa kamu dalam sebulan? Atau saudara kamu? Nggak bisa jawab. Udah jangan sebulan lah, 3 bulan sekali kamu lihat berapa kali? Nggak bisa jawab. 6 bulan? Setahun? Ya 1-2 kali. Ya udah, saya bilang kalau begitu ya wajar lah. Kakak kamu yang dapat, karena dia yang rawat, dia yang bayar biaya pengobatan dan sebagainya. Siapa yang mau bayar, ya kan? Oh ternyata ya nggak bisa terima ke pengadilan dan sebagainya. Jadi membuat hubungan keluarga jadi rusak, ya kan? Nah itulah salah satu hal kalau warisan ini sebab rumit ya. Makanya ada uang susah, nggak ada uang juga susah. Ya. Itu makanya adilnya di mana kita nggak tahu. Pandangan masing-masing itu adil atau tidak itu kan relatif sekali. Nah saudara-saudara yang lain bukan orang susah loh. Ada yang punya profesi, ada yang pedagang. Kalau semuanya susah, saya masih bisa mengerti lah ya. Tapi mereka juga punya kehidupan semua kan. Tetapi ya itulah namanya kalau udah menyangkut uang. Ini gitu. hebohnya di kita Pak. Kemarin pernah ada salah satu laporan masuk. Kalau ini kan kita bicara gugatan pengadilan berarti perdata kan. Ya. Aset ketemu aset. Bahkan ini mungkin saya nggak tahu kelebihan atau kekurangan hukum di Indonesia. Akhirnya mereka menggunakan pidana Pak. Katanya bapaknya waktu itu sedang sakit, jadi bapaknya tidak bisa berpikir secara cakap. Akhirnya diperdaya, terjadilah penipuan, jadilah seperti ini, dan akhirnya ranah pidana yang masuk, jadi saling ingin memenjarakan antara saudara. Jadi kalau kita lagi bicara wasiat ini Pak, saya jujur agak sedikit bingung sih. Maksudnya
bagi kami, mungkin kalau di Regina Coeli ini kan banyak ya Pak umat dari etnis Tionghoa ya. Ya. Sebenarnya kan ini kadang-kadang masih kental dengan budaya bahwa ini adalah sesuatu yang tabu. Tapi di satu sisi, dari apa yang kami alami di SKP, di Seksi Keadilan Perdamaian, khususnya bidang hukum, kami kok jadi mengambil kesimpulan sepihak bahwa seharusnya ini perlu. Dan ini seharusnya dibicarakan jauh sebelum orang tua tuh meninggal. Udah ya, nah kamu ini, karena kalau sudah ada kesepakatan dan sudah oke kan seharusnya akan terjadi lebih baik Pak. Menurut pandangan kami loh ya, menurut pandangan kami. Meskipun ada juga yang sudah katanya dulu sudah pernah sepakat, tiba-tiba setelah orang tuanya meninggal, ributnya baru mulai Pak. Padahal sudah salaman waktu itu, bapaknya sudah ngasih, bapaknya sudah ini, ibunya juga sudah oke. Bapaknya meninggal belum ribut. Ya. Ibunya meninggal baru Pak mulai perangnya Pak. Masuk juga laporan ke kita. Nah, di saat itulah, ya, kalau dari kita, saya minta masukan juga dari Pak Edison. Waktu itu kami hanya menyarankan bahwa tolak ukur adalah undang-undang. Ya. Apa yang tertulis sebagai hukum positif Indonesia, ya itu yang akan jadi pedoman. Oh, berarti bapak saya nggak adil dong waktu itu. Wah, saya kan nggak bisa ngomong begitu juga ya Pak. Ya, benar. Saya juga ketemu bapaknya juga ya. Iya, bapak saya jadi nggak adil dong. Saya bilang bukan begitu. Tapi apa yang disepakati waktu itu dengan sekarang itu sesuatu yang dua hal yang berbeda. Nah, ini ada nggak Pak cara dari wasiat sebetulnya apa ya istilahnya? Mengakomodasi masalah seperti itu ya? Iya, dan berfondasi sangat kuat. Jadi pada saat sudah meninggal pun tidak bisa kau gugat lagi. Karena waktu itu dengan sangat pedenya yang datang kepada kami ini, orang ini mengatakan bahwa bisa untuk digugat lagi, bahwa wasiat ini tidak adil, bahwa ini akan bisa diputuskan oleh pengadilan seperti ini. Saya bilang tidak ada yang bisa mengatur pengadilan, saya bilang. Nah, saya minta pendapatnya Pak. Ini cara menyelesaikan kompleksitas ini gimana untuk umat Katolik terutama? Apakah apalagi yang wasiat ini etnis Tionghoa gitu. Apakah wasiat ini menjadi salah satu solusi atau bagaimana menurut pandangan Bapak? Makanya saya tadi katakan ini sangat sensitif sekali masalah ini. Kalau dari teman-teman sendiri atau klien yang dekat sama saya selalu meminta mereka berpikir dulu. Karena bisa membuat baik, bisa membuat kejadian yang tidak baik, seperti tadi contoh tadi, ya kan. Nah, ada baiknya memang dibicarakan intern mereka. Seringkali orang tua tidak mau merasa saya punya hak untuk menentukan sendiri. Nah itu, ya kan. Tetapi itu akan sangat riskan suatu hari muncul suatu persoalan yang seperti ya tadi contoh tadi, ya kan. Nah, kita tidak bisa apa-apa, tetapi kalau sudah ada wasiat, ya kita harus patuh. Namanya juga wasiat itu kan adalah yang membuat kehendak daripada si yang membuat. Dia maunya seperti itu. Masa kita menyatakan tidak boleh? Kan kita tidak bisa melarang kepada orang yang mau berbuat, ya kan? Ya cekal persoalan kan yang membuat itu udah meninggal, jadi tidak bisa ditanya lagi itu. Bener atau enggak ya? Di luar legitimate porsi ini Pak, kalau misalkan sampai terjadi gugatan, apakah ini masih masuk akal bahwa wasiat itu bisa dibatalkan oleh pengadilan meskipun orang yang membuat sudah meninggal? Harusnya tidak. Harusnya tidak bisa. Harusnya tidak, karena itu sudah sesuai dengan aturan, ya kan? Bagilah sesuai aturan. Kecuali ini dilanggar. Ya. Baru itu bisa dihitung ulang. Ya. Tapi selama tidak melanggar legitimate porsi ini berarti tidak bisa di pengadilan bahwa ini bapaknya waktu itu sedang tidak beginilah, sedang tidak begitulah. Karena yang membuat itu kan tidak ada yang tahu. Oke. Cuma yang tahu waktu dia membuat sama notaris, ya kan? Yang membukukan itulah ini ya kan. Kan anak-anak nggak tahu, nggak ada yang hadir. Konsepnya seperti itu ya? Ya memang harus itu. Harusnya seperti itu. Iya. Jadi untuk umat kita yang membuat wasiat, ini pedoman utamanya. Ya. Selebih dari itu wasiatnya berarti sudah kuat ya Pak? Ya, nanti pembagiannya ya dia punya hak yang dilindungi oleh undang-undang. Yang penting ini jangan dilanggar. Ya, lihatlah bagian dia, legitim porsi dia itu tidak dilanggar, ya sudah. Baik. Nah, sebenarnya kan simpel. Kalau kita ini cuma pemikirannya itu kadang-kadang soal uang serba susah ya. Ada uang susah, nggak ada uang susah. Jadi kalau mau berpikir jernih, si anak ini kan tidak bekerja, tidak usaha apa-apa, dapat sesuatu. Ya udah sih kalau dapat itu nggak kayak bersyukur rezeki aja ya. Tambahan ya. Ini kan juga keringat orang tuanya. Iya benar. Tapi kok
diributkan nggak habis-habis gitu loh. Iya. Pak, saya kembali ke masalah warisan dulu Pak sedikit. Iya. Ini saya mau konsultasi nih, gantian saya konsultasi sama Silakan. Pak Elisa. Pak, saya pernah menangani sebuah case. Ini waktu itu ya tentu kita juga akan memberikan masukan ya, tapi waktu itu case-nya seperti ini Pak. Jadi bagi umat Tionghoa kan memang kadang-kadang membicarakan warisan itu agak tabu ya Pak. Ya. Terjadilah meninggal salah satu, berarti ini terus terang aja ini ibunya yang meninggal. Jadi si bapak yang masih ada, tetapi memang waktu itu tidak langsung dibagi sesuai dengan hukum perdata yang Bapak sampaikan tadi. 50%, maksudnya setengahnya ke pasangan, setengahnya lagi berarti pasangan beserta dengan keturunannya. Waktu itu tidak mau Pak, mereka juga memutuskan untuk tidak mau membahas dan tidak mau mengambil. Apa yang terjadi setelah 2 tahun, 3 tahun ibunya meninggal, bapak ini dekat Pak, sama seorang wanita yang sudah punya anak juga. Waktu itu seorang wanita ini memang tidak dinikahi, hanya hidup bersama, tapi anak ini yang ketika datang kepada kita mengklaim bahwa hartanya dihabisin Pak. Termasuk apa yang seharusnya menjadi peninggalan ketika ibunya baru meninggal waktu itu menjadi sudah tidak ada. Ini dijual, ini udah nggak ada, deposito dicairin, ini udah nggak ada lah, pokoknya asetnya sudah tinggal 1/10 Pak. Ya. Nah, mereka mempertanyakan, padahal seharusnya kan kita waktu ibu itu meninggal seharusnya kami sudah dapat dulu tuh. Ya. Ya kan, wah, anaknya waktu itu kalau nggak salah 3 orang, berarti sama ibunya lagi mereka dapat 1/4 ya Pak, berarti kan dari sisi yang sebelah sininya kan. Mereka mempertanyakan boleh nggak menggugat bapaknya sendiri. Pendekatan kami adalah humanis Pak waktu itu. Masa iya sih mau gugat bapak sendiri gitu kan? Kita coba bicarakan baik-baik, tapi yang terjadi tetap digugat Pak. Memang salah satunya mungkin ketidakcakapan itu juga diajukan, pengadilan sempat menyetujui atau bagaimana saya lupa. Tapi ini tetap berjalan. Nah, ini secara hukum dulu ya Pak ya, secara hukum dulu ya. Secara hukum sebetulnya anak ini boleh nggak sih Pak melakukan hal itu? Menggugat ayahnya sendiri di pengadilan karena merasa yang seharusnya menjadi milik dia di peristiwa ibunya meninggal kemarin, akhirnya tidak dia bisa dapatkan karena dihabiskan oleh orang lain. Ya, saya tidak bisa bilang orang lain sih, bapaknya juga ikut menikmati mungkin ya waktu itu ya. Ya, kembali lagi kita kepada peraturan yang ada. Aturan yang adalah dia adalah ahli waris, ya kan, dari ibunya. Berarti ada harta gonogini nggak di sana. Kalau tidak ada pisah harta, berarti kan ada harta gonogini. Tidak ada, waktu itu tidak ada Pak. Berarti terjadi harta gonogini. Betul. Kan? Berarti ibunya punya hak di situ. Hak ibunya itulah yang bisa diminta sebenarnya, ya kan? Kan hak gonogini kalau ibunya ada hak, berarti kan 50% kan milik ibunya. Nah itulah bagian daripada ahli waris. Dia punya ahli waris sama bapaknya, jadi berapa bagian kan tinggal dikalikan saja, ya kan? Nah itu haknya mereka. Nah karena kan dia perkawinan yang baru, itu kan ya harta yang baru ini dihitung, ya kan? Tidak bisa merugikan bagian dari anak. Makanya nanti kalau dihitung dalam perkawinan kedua itu hak dari anak pertama itu ada bagiannya, dihitung keseluruhan. Itu ada bagiannya. Baru kalau di dalam perkawinan kedua itu ada anak, nah itu juga ada bagiannya. Jadi bagian anak yang perkawinan pertama, dia itu dapat bagian yang pertama sama yang kedua. Karena kan hak dia muncul di pertama itu, ya kan? Itu ada bagiannya. Dan bisa minta bagian daripada ibunya yang meninggal. Kalau bapaknya masih hidup kan belum muncul, waris, ya kan? Nah itu dia nggak bisa minta yang bagian daripada bapaknya setelah perkawinan kedua itu. Waktu itu aset mungkin kita gampang ya Pak untuk membicarakan karena kan ada bagian langsung kan. Apalagi kalau akte mewarisnya sudah keluar ya. Tapi yang waktu itu saya benar-benar bingung depositonya. Karena depositonya sangat banyak, kalau menurut versi saya lumayan banyak, dan juga langsung dicairkan sama si bapaknya. Nah itu kan bank juga tidak akan mempertanyakan anakmu mana kan gitu. Benar. Kan. Deposito atas nama kamu mau cairkan ya silakan aja kan gitu kan. Tapi ya sudah habis sekarang posisinya. Tapi itu yang mau diperdebatkan oleh anak tersebut.
Ya kalau uangnya masih ada ya bisa, kalau nggak ada uangnya Mau ngapain lagi? ada apa? Objek apa yang dituntut ya? Ya saya makanya juga saya juga waktu itu lulus dada, tapi saya pikir ya mudah-mudahan itu tidak terjadi ke depannya kepada umat-umat Katolik kita dimanapun berada. Semoga ya di atas segala-galanya Pak ya, termasuk aset, uang itu masih ada cinta kasih ya Pak ya. Iya, Ada benar. kasih yang mengatasi segalanya. Aduh, makanya luar biasa sampai berakhir loh mata gue ini. Nah, kayak impreng juga. Impreng ini kalau misalnya kita hibahkan kepada anak-anak, wah, nah ini bisa terkait dengan legitim porsi tadi. Jadi anak-anak harusnya dapatnya X, angka X, dia terimanya kurang. Dia bisa nuntut, kamu dulu udah terima loh itu, jadi bagian saya tolong dipenuhi gitu loh. Oh, Nah, jadi dia bisa menuntut kembali hak hibah yang diberikan sama orang tua semasa masih hidup ya? Dia bisa dituntut kembali untuk supaya dipenuhkan bagian-bagian yang mutlaknya itu ya. Nah ini kita sebagai orang Timur kita harus bicara sekarang. Orang Timur itu selalu tidak enak hati, ya kan? Benar. Sama orang tua nggak enak lah kalau kita orang tua meninggal, masa kita nggak mau terima hartanya. Terus kalau orang bule kan lebih fair, tunggu saya lihat dulu terima atau tolak. Nah, yang mau saya katakan mulai sekarang kita harus lebih pintar dan berani. Berani dalam arti kata apa? Kalau kita sebagai ahli waris, orang tua kita meninggal nih, kita sebagai ahli waris nih, kita jangan bangga dulu. Papa saya banyak loh hartanya loh, ya kan? Harta barang aja, jangan bukan harta yang tanda kutip ya, nggak tahu lagi nanti. Nah, nanti muncul ahli waris lain itu ya kan? Nah begitu senang harta benar, dia nggak tahu bapaknya hutang di banknya seabrek juga. Nah, jadi yang mau saya kata, begitu Anda jadi ahli waris, kamu sortir dulu, bikin list. Oh harta saya punya, papa saya punya harta nih, dipik berapa biji, rumahnya, rukonya, bla bla bla. Tapi jangan lupa hitung hutang di banknya juga ya Pak ya. Cek dulu di bank, sama hutang dagang ada nggak? Hutang orang ada. Jangan minus ya. Jadi jangan kalau hitung minus, jangan terima, jangan sok jadi jagoan. Wah saya bangga, saya tanggung jawab kepada papa saya. Bukannya jagoan atau bukan tanggung jawab, itu sengsarakan diri sendiri, ya kan? Harusnya kita tidak usah mikir tanggung jawab begitu, jadi harus bayar hutang, harus bayar ini dan sebagainya. Jadi undang-undang memberikan hak kepada kita untuk berpikir. Jadi berpikir dulu dah kamu mau terima atau tidak. Nah kita mulai hitung-hitung, jangan hitung enak gak enaknya, tapi hitung untung ruginya dulu. Kalau menguntungkan kita terima, kalau udah jelas-jelas rugi ya jangan terima. Itu kan jadi bencana buat kita sendiri. Harusnya kita hidup enak-enak, malah kita harus bayar utang, ya kan? Nah itu undang-undang memberikan, dipakai lah, memberikan hak untuk menolak ya Pak ya. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir, kalau mau menolak warisan tuh gimana caranya Pak? Itu ke pengadilan nanti. Ke pengadilan. Jadi tapi resikonya sekali kita sudah tolak, kita tidak bisa mengklaim kembali. Jadi kita nggak bisa terima hartanya, nggak mau terima kewajibannya ya, harus terima dua-duanya. Nah, jadi nanti gini, kita kadang-kadang nggak mau pikir, kira-kira hutang papa saya itu banyak, saya tolak lah. Begitu tolak, ternyata dihitung-hitung ada sisa, surplus, rugi kan. Nah, itu juga. Makanya saya bilang hitung baik-baik dulu, disortir ya kan. Jadi kemarin saya juga dapat satu kasus, satu keluarga pas COVID suaminya meninggal, dia punya anak 2, dia juga bingung, dia nggak pernah tahu campur tangan usaha suaminya. Dia tahunya cuma suaminya dagang di minyak atau main minyak atau apalah, dia cuma tahu itu, dan pernah ke bank taken kredit ke suatu bank pinjam 30 miliaran dia bilang. Cuma itu aja dia nggak tahu lagi. Yang jalani selama ini gak ada apa-apa. Perusahaannya dia juga nggak tahu, ada asistennya yang bantu jalani. Ya baik-baik sih, semua baik-baik. Cuma dia juga takut waktu mau bikin keterangan waris kan, ahli warisnya adalah si istri dan 2 anak itu. Nah sekarang
Dia bilang gimana ya? Akhirnya pikir-pikir, dia juga khawatir terhadap pinjaman itu. Apakah perusahaannya masih bisa bayar atau enggak? Karena sejak COVID kan tahu banyak Iya. masalah ya kan. Nah akhirnya dia putuskan, udah saya nggak mau terima lah. Udah, dia ke pengadilan, dia urus menolak sebagai ahli waris. Nah, jadi kan dia nggak punya hak lagi. Itu. Jadi Kalau sampai terjadi minus, Pak, pihak bank harus Ya udah. menagih siapa? Nggak bisa. nggak bisa, nggak ada ahli waris kan. Selesai berarti. Selesai. Oke. Dia harus sendiri. Jadi itu ada plus minusnya. Makanya kita dikasih aturan yang banyak. Aturan buat pisah harta boleh, aturan buat nolak waris boleh, tetapi Untuk memberikan wasiat juga berikan boleh. wasiat, Iya. mengesampingkan Semuanya. pasangan juga boleh, tapi jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan. Sebagai terakhir saya kasih satu kasus yang sangat unik sekali, sangat unik. Jadi kalau orang niat menggunakan satu peraturan secara tidak benar, nah itu bisa terjadi. Jadi pada suatu hari itu agak lama saya masih kerja di notaris. Satu hari ada satu suami pasangan datang bawa data semua ke kantor notaris saya dulu, tempat saya bekerja. Dia bilang, kami sudah cerai. Cerai baik-baik saja, kami nggak apa-apa, bagi harta. Dia bawalah sertifikatnya sabrek, bawalah surat cerainya, udah inkrah semuanya, udah kita nggak ada gugatan. Si mantan suami bilang, saya mau kasih istri saya harta benda ini, lebih banyak apa-apa kasih dia. Akhirnya dibuat kan perjanjian pembagian harta. Boleh itu kan boleh di notaris atau di pengadilan yang putuskan. Karena ini kesepakatan kedua belah pihak. Dibuatlah. Si istri dapat banyak. Mungkin dari satu gepok itu dia dapat 3/4. Si suami dapat 1/4. Nah udah selesai. 3-4 bulan kemudian si istri ini datang ke kantor kami itu, nangis-nangis. Terus dia cerita, loh kan notaris saya bilang kan, ibu kan udah cerai waktu itu surat. Iya benar. Tapi sebenarnya suaminya itu dia bilang gini, lagi ada masalah hutang bank dan sebagainya. Untuk menyelamatkan aset, jadi kita buat surat cerai. Ini semua dibagikan ke istrinya. Rupanya setelah 3-4 bulan suaminya hilang juga. Nggak mau nikahin lagi. Bukan kamu nikah lagi, hilang. Nah, jadi suaminya menjanjikan dia setelah 3-4 bulan ini kasusnya selesai, mereka akan bikin akte kawin yang baru dengan pisah harta. Nah, ternyata suaminya menghilang. Nah, itulah kalau kita menyalahgunakan atau menggunakan ada loophole yang demikian itu dengan tujuan tidak baik, ya akhirnya juga tidak baik. Kami katakan, kenapa kamu mau digitukan? Ya dia janji saya cuma untuk beresin, kita nggak benar-benar cerai kok. Ya udah, sekarang apa yang terjadi? Suami kamu juga hilang kan? Menghilangkan diri, nggak bisa dicari, dan benar-benar jadi pisah kan. Nah itulah, jangan memperbaikan suatu lembaga perkawinan yang baik, yang murni, yang agung demikian, sehingga akibatnya Tidak baik ya. tidak baik semuanya. Itu sebenarnya juga pentingnya untuk masyarakat dan umat-umat semuanya. Kalau misalkan memang ada permasalahan hukum yang mungkin nggak dimengerti gitu, boleh konsultasikan dengan orang-orang sekitar yang mengerti hukum atau ke SKP RC 911. Iya. Dan untuk yang tadi diceritain dari Pak Edison, mudah-mudahan jangan dijadiin contoh ya. Bukan loophole. Ini adalah salah satu contoh kasus untuk mengedukasi, bukan Iya. loophole. Dan kalau pasangan tiba-tiba diajakin cerai sesaat gitu kan, hanya untuk bikin print up, mengiming-imingi ya. Iya. nanti kita nikah lagi, hati-hati ada cerita itu deh. Ya, jangan mau. Saya nggak kepikiran loh Pak. Jujur saya nggak kepikiran sampai tadi Bapak cerita. Ada ya orang kayak gitu, hebat juga. Memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan dia sendiri. Iya. Ada, tapi mudah-mudahan di umat paroki kita nggak ada yang kayak gitu. Iya. Kalau misalkan sampai ada yang tiba-tiba gitu gara-gara nonton podcast ini, tolong langsung lapor sama Romo. Iya, nggak boleh ya. Biar dicari sekali ya. Oke, Pak Edison, kita terima kasih banyak atas waktunya hari ini.
Mudah-mudahan gak kapok ya Pak, bisa mau diundang lagi sama kita. Sebetulnya masih banyak ya Rel yang kita mau bahas Iya, masih dari banyak yang kita bahas. waris, wasiat ya. Terus terang Pak, di tempat kami banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin kita belum sempat waktunya hari ini untuk ditanyakan semua ke Pak Edison. Mudah-mudahan ada podcast Ada di lain selanjutnya kesempatan lagi. ya, di lain kesempatan ada lagi topik. Atau kita bikin seminar mungkin. Boleh Seminar kita langsung pertimbangkan ya. Kita pertimbangkan untuk bikin seminar. Mudah-mudahan Bapak masih berkenan untuk selalu bantu kami dan semoga terus berkarya untuk umat Katolik di Indonesia dan juga seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih banyak Terima Pak kasih, Edison. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Thank you, bye-bye. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya, Seksi Keadilan dan Perdamaian. Jangan lupa follow YouTube kami dan juga Subscribe dan komen. Dan juga WA Share. kalau sampai ada apa-apa. RC 911. Recehan Saya Niko dan Aurel pamit. Terima kasih. Sampai ketemu. Dadah. Dadah.